Lalu sekarang kita masuk ke fase kedua dalam proses respirasi aerob melalui siklus Krebs, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Pada proses ini, asam pirufat yang didapatkan dari proses glikolisis tadi akan masuk ke dalam mitokondria. Namun, dia sebelumnya akan diubah menjadi senyawa asetil koenzim A atau asetil CoA melalui proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, selain itu, dalam prosesnya akan dihasilkan juga molekul CO2 atau karbon dioksida dan NADH dari prosesnya. Penggambaran reaksinya dapat dilihat pada gambar yang panah warna hitam itu. Urutan proses dekarboksilasi oksidatif secara lengkap. Yang pertama diawali dengan asam pirufat melepaskan gugus karboksilatnya atau lambang kimianya adalah COO-, yang kemudian akan diubah menjadi CO2 atau karbon dioksida. Lalu selanjutnya, sisa atom karbon dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+, sehingga terbentuk NADH. Sementara itu, CH3COO- akan berubah menjadi asetat. Lalu, selanjutnya, koenzim A akan berikatan dengan asetat dan membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Secara sederhana, proses ini dapat digambarkan sebagai reaksi 2 asam pirufat ditambah 2 koenzim A akan menghasilkan 2 asetil CoA dan 2 CO2 atau karbon dioksida serta 2 NADH. Lalu sekarang kita memasuki pembahasan tentang tahapan yang ketiga dalam proses respirasi aerob melalui siklus Krebs, yaitu siklus Krebs sendiri. Nah, dalam proses ini, asetil CoA yang merupakan senyawa yang diperlukan untuk berlangsungnya siklus Krebs. Siklus ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Oleh karena asetil CoA dari proses sebelumnya ada 2 molekul, maka siklus Krebs akan berlangsung 2 kali juga. Dari 2 kali siklus Krebs ini akan diperoleh hasil berupa 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2 atau karbon dioksida. Proses siklus Krebs dapat dilihat pada gambar di sebelahnya ya. Detail proses dari siklus Krebs yang pertama yaitu asetil CoA 2 atom karbon berikatan dengan asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Lalu selanjutnya akan membentuk asam sitrat yang memiliki 6 karbon. Lalu asam sitrat ini akan dirubah menjadi asam isositrat. Lalu selanjutnya asam isositrat yang memiliki 6 atom karbon akan diubah menjadi asam A-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Dalam reaksi ini akan dilepaskan karbon dioksida dan dibentuk pula NADH. Lalu yang keempat prosesnya, asam A-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon. Dalam reaksi ini juga dilepaskan karbon dioksida dan dibentuk NADH. Lalu selanjutnya, suksinil CoA itu akan diubah menjadi asam suksinat yang memiliki 4 atom karbon. Dalam reaksi ini dihasilkan GTP yang kemudian akan diubah menjadi ATP. Lalu selanjutnya, asam suksinat akan diubah menjadi asam fumarat yang sama-sama memiliki 4 atom karbon dan menghasilkan pula produk sampingan dari reaksinya adalah senyawa FADH2. Lalu selanjutnya, asam fumarat akan diubah menjadi asam malat yang memiliki juga 4 atom karbon. Dilakukan dengan penambahan air. Lalu selanjutnya, asam malat itu akan diubah menjadi asam oksaloasetat kembali dan menghasilkan senyawa NADH. Secara sederhana, proses siklus Krebs dapat digambarkan sebagai 2 asetil CoA ditambah dengan 2 asam oksaloasetat akan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP, serta 4 karbon dioksida. Untuk gambar dari reaksinya bisa dilihat sendiri ya di layarnya. Lalu proses keempat atau yang terakhir dalam respirasi aerob melalui siklus Krebs adalah transport elektron. Transport elektron merupakan tahap akhir dari proses respirasi aerob. Dalam proses ini dihasilkan energi dalam bentuk ATP dengan jumlah yang paling banyak daripada reaksi-reaksi sebelumnya. Ini prosesnya terjadi di dalam krista atau membran dalam dari mitokondria dan merupakan suatu proses reduksi oksidasi 2 senyawa. Senyawa tersebut adalah NADH dan FADH2 yang diperoleh dari reaksi sebelumnya. Proses lengkap dari transport elektron diawali dengan NADH yang mengalami oksidasi sehingga dihasilkan elektron berenergi tinggi yang akan ditransfer ke koenzim Q. Energi yang cukup tinggi dari elektron ini memungkinkan bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Lalu yang kedua, koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Pada tahap ini, koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Lalu selanjutnya, sitokrom B tadi akan dioksidasi oleh sitokrom C. Pada tahap ini juga dihasilkan
energi yang cukup tinggi sehingga terjadi penyatuan ADP dan fosfat anorganik menjadi ATP. Lalu yang keempat, prosesnya adalah sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Lalu sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Pada tahap ini juga terjadi penyatuan ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Lalu selanjutnya, sitokrom A3 akan dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Setelah menerima elektron dari sitokrom A, oksigen akan bergabung dengan ion H+ yang merupakan hasil dari oksidasi koenzim Q oleh sitokrom B. Sehingga dari proses ini terbentuk molekul H2O atau air. Oksigen di sini berperan sebagai asektor dari ion H+. Lalu selanjutnya, dari proses transport elektron yang diawali dengan oksidasi NADH akan diperoleh 3 ATP dan 1 H2O atau air. Lalu selanjutnya, hal yang sama juga terjadi pada FADH2. Bedanya, energi yang dihasilkan saat oksidasi FADH2 tidak cukup tinggi untuk membentuk ATP. Oleh sebab itu, proses transport elektron yang berawal dari oksidasi FADH2 hanya memperoleh 2 ATP dan 1 molekul air. Jadi ringkasnya, pada proses transport elektron, oksidasi 1 NADH akan menghasilkan 3 ADP dan oksidasi dari 1 molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Jika jumlah total NADH yang diperoleh mulai dari glikolisis sampai siklus Krebs yang tadi sudah dijelaskan, itu mencapai 10 molekul ya, dan terdapat juga hasil berupa FADH2 yang berjumlah 2 molekul. Maka pada transport elektron akan diperoleh hasil yaitu 10 NADH ditambah 5 oksigen akan menghasilkan 10 NAD+, 10 molekul air, dan 30 ATP. Lalu 2 molekul FADH2 dengan oksidasi dari 1 molekul oksigen akan menghasilkan 2 FAD+, 2 molekul air, dan 4 ATP. Jadi, dalam proses transport elektron akan dihasilkan 34 ATP dan 12 molekul air. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa transport elektron merupakan penyumbang ATP terbanyak dalam proses respirasi aerob. Dengan menjumlahkan seluruh ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob tadi, yaitu 2 ATP dari glikolisis, 2 ATP dari siklus Krebs, dan 34 ATP dari transport elektron, maka akan ada total 38 molekul ATP yang dihasilkan. Namun karena ada 2 molekul ATP yang dalam proses glikolisis telah digunakan untuk proses transport aktif ke sitosol mitokondria, maka hasil bersih dari proses respirasi aerob dari 1 molekul glukosa adalah 36 ATP dan 12 molekul air. Ada juga saya lampirkan tabelnya dan bisa dilihat dengan mempause videonya. Lalu sekarang kita masuk ke respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat. Jalur pentosa fosfat merupakan proses pengubahan glukosa menjadi gula berkarbon 5 atau gula pentosa dengan juga menghasilkan NADPH. NADPH adalah sangat berpenting bagi proses reduksi untuk menangkal bahaya dari radikal bebas oksigen. Ini dibutuhkan oleh sel-sel, contohnya adalah sel darah merah dan lensa mata yang bersinggungan langsung dengan oksigen. Nah, fasenya terbagi menjadi 2, yaitu fase oksidatif dan fase non-oksidatif. Yang pertama, fase oksidatif merupakan proses pengubahan glukosa menjadi gula pentosa dalam bentuk ribosa 5-fosfat, yang gula ini akan digunakan sebagai bahan baku dalam pembentukan DNA, RNA, ATP, dan koenzim A. Terjadi pada jaringan yang aktif membelah dan menghasilkan sel-sel baru, contohnya kulit, sumsum tulang, dan membran dalam usus. Tahapan dari fase oksidatif yaitu yang pertama, glukosa difosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Ini dikatalisis oleh enzim heksokinase. Lalu selanjutnya glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi 6-fosfogluconolakton yang dikatalisis prosesnya oleh enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini juga menghasilkan molekul NADPH. Lalu selanjutnya 6-fosfogluconolakton akan diubah menjadi fosfogluconat dan dikatalisis prosesnya oleh enzim laktonase. Lalu selanjutnya 6-fosfogluconat akan diubah menjadi ribolosa 5-fosfat yang dikatalisis prosesnya oleh enzim 6-fosfogluconat dehidrogenase. Pada tahap ini menghasilkan NADPH dan melepaskan karbon dioksida. Lalu selanjutnya
Ribosa 5-fosfat akan diubah menjadi ribosa 5-fosfat yang adalah glukosa berkarbon 5 atau pentosa. Ini dilakukan atau dikatalisis oleh enzim fosfopentosa isomerase. Gambarnya bisa dilihat ya untuk lebih jelasnya.